Putri Chandrawati pernah ajak 3 ajudan keliling-keliling kawasan Kemang, Jakarta Selatan sambil menyimpan senjata di dalam mobil. Peristiwa itu diungkapkan oleh mantan ajudan Ferdy Sambo Baradae atau Richard Eliezer dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November. Dalam kesaksiannya, Baradae mengatakan bahwa saat itu ia tengah piket sekira bulan Juni. Ia piket bersama Brigadir J dan Matius. Saat di rumah Saguling, Putri Chandrawati kemudian turun setelah Brigadir J turun. Brigadir J turun dari lantai 2 dan menaruh sejumlah senjata api ke dalam mobil. Setelah itu, Putri Chandrawati memanggil Baradae, Matius, dan Brigadir J. Putri Chandrawati meminta diantarkan ke suatu tempat oleh 3 ajudannya. Namun saat itu, Putri Chandrawati bersama Brigadir J dan Matius di mobil yang sama, sementara Baradae naik mobil yang berbeda. Mobil tersebut kemudian beriringan ke kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Baik Brigadir J dan Baradae berkomunikasi lewat handy-talkie. Saat itu Baradae memastikan titik yang dituju. Namun, Brigadir J tidak memberitahu arahnya. Seniornya itu hanya memerintahkan Baradae mengikuti kendaraan yang membawa Putri Chandrawati. Ketika di Kemang, mobil Putri Chandrawati hanya berputar-putar, sampai akhirnya mobil kembali ke arah Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Saat tiba di rumahnya yang berada di Bangka, Mampang, Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dengan kondisi marah-marah. Ketika itu juga ada putri dari Putri Chandrawati yang mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah. Tidak lama Putri Chandrawati tiba di rumah, Ferdy Sambo pun pulang. Saat itu entah kenapa Ferdy Sambo juga tiba dalam rumah dalam kondisi yang marah-marah. Pada saat standby Saguling itu ada kejadian yang mulia. Jadi saya lagi di rumah, Matius juga di rumah, tiba-tiba ibu turun. Almarhum pertama duluan turun dari lantai 2 bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil yang mulia. Habis itu Ibu PC ini panggil kita semua bertiga, saya, almarhum dan Bang Matius. Habis itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil Ibu ya. Nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah jadi kami jalan yang mulia ke arah Kemang. Tapi belum ke kediaman yang mulia. Apa? Tapi belum ke kediaman. Oke. Jadi itu saya kan masih kita biasa komunikasi lewat HT yang mulia. Saya sempat nanya beberapa kali ke almarhum, Bang izin Bang ini mau kemana Bang? Saya nanya, Bang izin, udah Cat ikut aja dulu. Jadi mereka yang di depan. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang yang mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka yang mulia. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah yang mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan yang mulia. Itu ada Mbak Datia juga anaknya ibu. Udah masuk semua turun, baru Bang Yos bilang Cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian yang mulia Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam yang mulia. Nah pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga yang mulia di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga yang mulia, langsung masuk ke dalam rumah. Ya, habis itu almarhum bilang, Cat nanti ada Pak Elben yang mau datang. Pak siapa? Pak Elben yang mulia, rekannya Bapak yang mulia. Oh siap Bang. Nah tapi karena pada saat itu saya lagi di belakang, waktu Pak Elben datang itu saya tidak lihat. Jadi saya tidak tahu ini Pak Elben datang sama siapa saya tidak tahu. Nanti sudah masuk semua, tiba-tiba almarhum bilang sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua, maksudnya almarhum sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah, area kediaman Bangka. Semua nunggu di luar. Nah jadi yang tunggu kan ada 2 pintu yang mulia. Pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alfon security, sama Farhan Walmor. Saya di depan, jaga di depan. Nah kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfons bilang, saya bilang Alfons Pong ada orang mau keluar itu. Dia Apung bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia.
Saya tidak kenal, yang mulia. Nangis dia, yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang, mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah, yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah, dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering di Saguling, yang mulia. Jadi maksud saudara ada pada saat itu saudara PC datang Siap, yang tidak mulia. lama di rumah Bangka, Siap, tidak lama bersama putrinya. siap, yang mulia. Kemudian saudara FS datang, tidak lama kemudian ada tamu datang, namanya siapa? Elben. Ko Elben, yang mulia. Ko Elben. Siap. Ko Elben ini datang sendirian atau dengan perempuan itu? Waktu datang saya tidak ada di depan, yang waktu mulia. datang tidak ada, Siap. tapi pada saat itu kemudian intinya tak lama kemudian ada perempuan nangis, terusan saudara Elben keluar. Siap, yang mulia. Sejak saat itu saudara FS, yang mulia. FS tinggal di rumah Saguling, Siap, yang mulia. Lebih sering di Saguling. lebih sering di Saguling. Cuman peristiwa itu saja. Siap, yang mulia.